ada orang karena kasihan terhadap keluarga yang meninggal dunia lalu mengadakan paket tahlilan, kasihan. Yang lain justru karena kasihan, saya tidak mau melanggar hukum karena takut mengirim mengirim api ke keluarga yang meninggal dunia. Yang kedua tadi, tidak mau mengadakan maulid justru karena cinta Nabi, mengikuti rekomendasi dari Nabi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mereview, membahas terkait dengan seorang Kiai NU yang luar biasa. Saya kemarin katakan saya sudah review lagi pengajiannya, saya sudah review lagi terkait dengan ceramahnya, yang mana beliau ini saya katakan kemarin beliau adalah salah satu dakwah aswaja yang sangat jujur, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan tendensi tertentu, tidak memiliki hal yang dia mengharapkan dari dakwanya kecuali adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah adalah satu-satunya yang kami lihat dari kalangan aswaja, dari kiai aswaja yang berani menyampaikan kebenaran. Nah, di sini ada sebuah video dengan judul yang mereka berikan adalah justru karena cinta Nabi kami tidak merayakan Maulid. Nah, ini adalah Kiai Sinwana, subhanallah. Ya, di Madura kalau saya tidak salah, ini beliau ini di Madura mungkin ya, wallahu alam. Jadi kalau teman-teman yang tahu tentang beliau, yang pernah mengikuti kajiannya, ya nanti sampaikan saja di kolom komentar supaya kami juga tahu terkait dengan keadaan dia bagaimana ya, dalam dakwanya seperti apa. Kita berbagi, dan saya melihat di sini sahabat Lampai, ini sudah termasuk yang kedua kalinya saya mereview ceramah beliau. Kemarin juga terkait dengan tobat beliau dari kesalahan di dalam perkara berwudu. Ya memang kita dapatkan ya, kalau di masyarakat dari kalangan yang mengikuti madhab Imam Syafi'i, ternyata ada kekeliruan di sana dalam penerapan dari madhab Imam Syafi'i, khususnya terkait dengan wudu, yang mana kita lihat ya, itu hidung sendiri, mulut sendiri, hidung sendiri, bahkan mata telinga juga sendiri ketika berwudu. Ya, padahal tidak seperti begitu cara berwudu yang memang dituntun oleh Nabi SAW, dan dia bertobat dari perkara tersebut. Dia kembali sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Nah, di sini sahabat Lampai Channel, menarik sekali ini untuk kita mendengarkan secara keseluruhan, kurang lebih 6 menit 42 atau 45 detik. Jadi antum saksikan panjang ya, tapi antum saksikan secara keseluruhan. Kita akan melihat ini begitu jujurnya dia dalam menyampaikan dakwah ini. Jadi kita lihat ya, yang menjadi serangan mereka kepada dakwah salafiyah adalah karena dakwah salafiyah mengatakan bahwa Maulid Nabi itu adalah bid'ah. Tapi Muhammadiyah juga membahas perkara Maulid Nabi yang mereka mengatakan itu juga bid'ah, harus mendatangkan dalil, sebagaimana yang kami sudah bahas kemarin. Ya, Ustadz Mujiman mengatakan kalau Maulid Nabi hari-hari besar, hari yang mereka tentukan, itu harus membutuhkan dalil karena tidak ada perayaan kecuali dua, yaitu Idain katanya ya. Dalam Nabi SAW mengatakan begitu, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Selain dari hari besar Maulid Nabi, Isra, Mi'raj, Nuzul Quran, itu harus mendatangkan dalil karena Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah lakukan. Ayo sahabat Lampai Channel, antum saksikan secara keseluruhan ini, video ini menarik ini, dan antum kalau komentar yang baik-baik, ayo antum saksikan. Jadi Islam punya kepastian karena
Cuma kita sekarang sedang di dalam ruang ujian. Hati-hati ongku. Wong langkong na akhir setia. Pada saat umat Islam ini terombang-ambing di zaman fitnah setia, maka orang banyak mengatakan dia sangat sulit istiqomah di zaman fitnah. Kalau orang dulu ingin selamat dari fitnah, godaan iman, cukup jangan keluar saja, jangan banyak keluar. Sekarang walaupun di dalam rumah kita didatangi oleh fitnah-fitnah, karena sinyal luar biasa, sinyal mengantarkan ke rumah kita, sehingga kita tanpa disadari menjadi menganut konsumerisme, menjadi orang yang sangat getol untuk selalu menjadi pembeli, bukan memproduksi. Pembeli ya terakhir Roma orang 1445 tahun lambat Nabi sudah menyampaikan, ini la'arul fitan taqa'u khilala buyutikum kama waqi'il qatri. Aku melihat fitnah-fitnah agama, fitnah-fitnah iman, godaan iman itu turun di celah-celah rumah kalian bagaikan hujan turun dari atas. Sinyal, tidak ada yang lepas dari godaan sinyal saja. Nah, kita harus memilih pilihan kita di dunia, gambaran nasib kita di akhirat. Nah, kita memang harus memilih. Kadang-kadang satu alasan bisa menimbulkan atau melahirkan dua sikap yang berbeda. Ada orang karena cinta Nabi lalu merayakan Maulid Nabi. Ada orang karena cinta Nabi justru tidak mengadakan yang dianggap bid'ah karena akan menyakiti Nabi. Alasan sama. Ada orang karena kasihan terhadap keluarga yang meninggal dunia lalu mengadakan paket tahlilan, kasihan. Ini orang tua kami. Yang lain justru karena kasihan. Saya tidak mau melanggar hukum karena takut mengirim api ke keluarga yang meninggal dunia. Karena ini larangan agama. Coba ya. Kalau yang pertama punya alasan. Di dalam hadis disebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Seseorang dari kalian dianggap tidak sempurna imannya atau tidak beriman kecuali aku, kata Nabi, lebih dia cintai daripada orang tua, anak dan siapapun. Jadi cinta Nabi bagian dari agama, bagian dari keimanan. Karena cinta merayakan Maulid Nabi. Yang lain punya alasan. Saya justru karena cinta takut karena Nabi tidak suka. Nabi telah bersabda, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa. Ini rekomendasi ya, tawaran dan anjuran dari Nabi, kamu harus fanatik terhadap amalanku dan amalan khalifah. Ya. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Pegangilah, pedomilah amalanku dan amalan khalifah, gigit dia dengan gigi gerahammu, jangan lepas-lepas. Bahkan hadis itu didahului dengan may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kalau dari kalian ada yang berumur panjang, niscaya kelak akan menyaksikan banyak kontroversi, ikhtilaf yang bertentangan, ada yang membolehkan,
ada yang tidak membolehkan. Ketika itu terjadi, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa. Lalu dilanjutkan wa iyyakum muhdatsatil umur, jauh oleh kalian selain dari amalku, selain dari amalan khalifah dan amalanku. Amalan mandiri yang punya nama kadang-kadang diikat dengan waktu. Jadi yang kedua tadi, tidak mau mengadakan maulid justru karena cinta Nabi, mengikuti rekomendasi dari Nabi. Kalau tidak ikut Nabi berarti sama dengan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu alasan, dua sikap yang berbeda. Pilih yang mana? Nah, itulah perlunya dan wajibnya kita mengaji agar pilihan kita jatuh kepada yang diridhoi dan cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta dan murkanya Allah telah digambarkan, dituangkan oleh Allah sepenuhnya, ada di dalam Al-Quran dan hadis. Iya, Masya Allah, sahabat Laban Channel, semoga ada rahmatullah. Bagaimana tanggapan pertanyaan antum? Kita melihat tadi memang subhanallah, memang di akhir-akhir di zaman-zaman sekarang ini beliau katakan bahwa itu sangat sulit mendapati orang yang istiqomah. Dan ada orang yang cinta kepada Nabi sehingga mereka merayakan maulid Nabi. Ada orang yang kasihan kepada si mayit sehingga mereka mengadakan tahlilan, makan makanan di situ. Dan ada juga orang yang cinta kepada Nabi sehingga mereka takut tidak mau melaksanakan maulid Nabi karena tidak dituntun oleh Nabi SAW dan Khulafa'ir Rasyidin. Dan juga ada orang yang cinta kepada si mayit sehingga dia tidak mau melaksanakan tahlilan karena tidak mau mengirim api ke si mayat tersebut. Nah, subhanallah, ini memang Rasulullah SAW sudah mengatakan mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak pernah dicontohkan, kami contohkan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Dan juga Rasulullah mengatakan man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang melakukan hal-hal yang baru dalam urusan agama ini yang tidak pernah diperintahkan, dicontohkan, maka tertolak. Karena Rasulullah SAW mengatakan sebagaimana yang dikatakan tadi terkait dengan hadis fitnah. Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan berpeganglah, wajib kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Ya subhanallah. Jadi bagaimana sahabat Lampa Channel berarti, sehingga kesimpulannya tadi mengatakan yang kita ikuti adalah mengikuti apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang tertuang telah jelas disampaikan di dalam Al-Qur'an, telah jelas disampaikan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga perkara-perkara karena cinta, kasihan itu jangan dibawa dengan perasaan, tetapi hadapkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Pernah nggak Rasulullah SAW laksanakan? Pernahkah sahabat Nabi SAW melakukan itu? Ya, jika tidak, maka jangan menganggap itu karena baik, bukan karena baiknya, karena kamu menyelisih perintah Nabi SAW. Ya, karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifun an amri an tusibahum fitnah ayusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ya, kita harus hati-hati. Ya, falyahdharil ladzina yukhalifun an amri, perintah dari Nabi SAW, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya? Antusibahum fitnah, takut jangan sampai tertimpa fitnah, atau yusibahum adzabun alim, atau disiksa, tertimpa dengan siksaan yang pedih. Sallallahu alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menjaga beliau dan membimbing kita sehingga istiqomah di atas agamanya ini hingga akhir hidup kita. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد
الحمد لله رب العالمين.